Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rafif Anarkia Supandi dengan NIM 2203985 dari Pendidikan Teknik Bangunan kelas A. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan sharing tentang level and grid, cara membuatnya di Revit gitu. Nah, mungkin inti-inti pembahasannya itu ada di sini. Jadi intinya kita akan mencoba membuat grid dari jenis-jenis yang grid yang lurus, grid melengkung, grid multi segmen, terus grid pick line dari CAD sama copy grid dari link Revit gitu. Dan juga membuat level yang level lurus sama pick line sama copy level. Jadi kalau yang level tuh nggak ada yang melengkung atau multinya gitu ya. Mungkin bisa kita langsung praktekkan saja di sini. Kita bisa langsung arsitektural aja metrik. Nah, mungkin di sini udah ada gitu ya gambar kerja yang bisa kita pakai. Nah, cara untuk membuat sebuah grid itu ada di sininya, ada grid. Nah, mungkin bisa juga di structure-nya sama aja gitu ya. Kita pengen pakai yang mana saja boleh. Nah, yang pembahasan pertama yang grid lurus itu seperti ini. Jadi kalau untuk grid kita tinggal pencet gridnya. Kalau udah ada tanda seperti ini kita tinggal tarik garis saja. Misal, nah dari segini klik lagi. Nah, atau mungkin nih jaraknya 7 meter ke bawah lagi. Nah, mungkin kayak gitu aja gitu untuk tarik garisnya. Kalau ingin manual bisa juga yang itu kan yang vertikal ya. Kalau yang horizontal bisa juga langsung saja tinggal tarik dari kiri ke kanan horizontal. Nah, seperti itu. Nah, mungkin untuk ini karena biasanya horizontal itu ABCD, kita pakai A misal. Nah, A terus nanti kita buat lagi grid misal jarak 4 meter, otomatis jadi B gitu ya. Nah, mungkin seperti itu untuk yang lurus. Bisa manual, bisa juga kita bikinnya langsung copy gitu. Caranya seperti ini. Nah, untuk yang ini mungkin ya, misal kita pick dulu yang ininya. Nah, kita klik dulu ininya. Nanti di sini kita tinggal pencet copy. Di sini pencet, kita arahin ininya, constraint sama multiple-nya harus diaktifin supaya kalau constraint kan kita lurus aja gitu, nggak akan miring-miring. Dan multiple buat nge-copy-copynya. Ini untuk grid yang ke atas gitu. Misal kita coba, kita bisa simpan di sampai segini 18.000. Tapi kita bisa tinggal klik aja gitu. Misalkan kalau kita ingin cuma 5.000 enter. Nanti misalkan dari 5.000 kita pengen ada grid 4.500 4.500, ketik enter lagi gitu aja, gampang. Nah, untuk di sini juga sama, kita bisa copy sini misalkan ke kanan aja. Ininya udah checklist misalkan kita 5.000 terus kita pengen 4.000 bisa. Nah, gitu. Itu untuk yang lurus. Nah, sebetulnya fungsi dari grid tersendiri gitu ya, kalau di gambar-gambar kerja atau di bangunan itu biasanya itu untuk penempatan kolom struktur. Jadi kalau kita ingin menggambar gitu, ada grid-gridnya tuh. Grid-grid ini tuh penempatan kolom-kolom struktur. Nah, kalau kita ingin menggambar kolom dari hasil grid yang ada, kita tinggal pencet aja gitu, kita ingin gambar kolom, vertical column. Bisa juga kita tinggal pencet-pencet di sini, misalkan kita pakai yang ini, universal aja gitu ya. Nah, vertical column kita bisa simpan di sini. Bisa
Nah ini ada warningnya gitu ya, karena mungkin tidak akan terlihat. Nah ada cara gampangnya intinya. Jadi bisa di sini add grid. Nah, di sini kita tinggal nah udah terpilih finish. Nah ini ada warningnya. Coba nanti kita ini untuk structure. Nah ini mungkin kita bayang height gitu ya, supaya terlihat. Finish. Nah di sini udah langsung terpakai semua, udah gridnya. Bisa juga kalau kita ingin cara manual gitu. Tadi height ya, udah bukan depth. Jadi kita tinggal klik-klik saja di sini 1, 2. Misalkan di sini tidak ada, di sini 3. Nah mungkin seperti itu, gampang untuk yang lurus. Mungkin selanjutnya gitu kita ada materi yang melengkung. Untuk grid melengkung itu seperti apa? Seperti ini ada di pilihannya, ada 2, ada start and radius, ada juga center and arc. Jadi bedanya kalau start and radius tuh, jadi misalkan kita mulainya dari sini, terus gridnya tuh akhirnya pengen di sini. Nah nanti kita pilih radiusnya segimana gitu, radius si lengkungan ini. Misalkan kita coba gridnya segini aja gitu ya, untuk contoh-contoh aja. Nah sedangkan kalau yang ini kita pilihnya tuh titik tengahnya dulu, terus titik akhirnya misalkan di sini. Nah titik akhirnya di sini, nanti kita tinggal gambar misalkan sampai sini. Nah seperti itu perbedaannya. Nah jadi kalau yang kedua tuh pilih titik tengahnya, terus pilih radiusnya, nanti tinggal gambar ke lingkarannya gitu ya, si lengkungannya. Ini juga bisa kita tarik-tarik aja gitu kalau kita misalkan ingin lebih panjang lagi gitu, membutuhkan untuk apa gitu, misalkan kita ingin sampai sini bisa seperti itu untuk yang melengkung. Selanjutnya yang multi segmen ada di sini. Multi segmen tuh jadi sebetulnya kalau yang multi segmen gitu ya, nah untuk yang multi segmen gitu, kalau multi segmen tuh lebih ke apa ya, kalau ada ingin grid yang berbeda gitu, misalkan kita tarik dari sini sampai sini, terus butuh ada kemiringan misalkan dari jalannya atau apa, terus kita bakal gini lagi. Nah kita finish kan, nah nanti hasil si gridnya tuh gini, akan menjadi satu garis yang tidak terputus kalau multi segmen seperti itu. Nah selanjutnya dari multi segmen ada juga pick line. Nah pick line tuh di sini, pick line tuh dari AutoCAD gitu ya, mungkin kita bisa cobain dulu aja buat insert. Caranya gini, linked. Tapi kita bisa cari di sini misalkan ada gambar kerja yang sudah dibuat dari mana gitu kita punya ya. Kalau kita contohnya ini dari dosen kita sendiri gitu ya, dari Dena mungkin. Nah, kita bisa cobain aja linked open. Kalau udah ada CAD-nya tinggal di insert aja gitu. Nah mungkin ini udah beres ya. Udah ada di sini, jadi dananya cuma yang ini. Mungkin kita move dulu. Nah oh ini masih di pin, jadi
jangan dulu dipin ya. Nah ininya dilepas dulu pinnya supaya bisa dipindahin. Nah mungkin seperti ini kan untuk yang tadi yang segmen. Misal kita ke bawahkan saja. Nah kalau untuk yang tadi yang link pick line tuh dari cat di sini kita klik aja. Nanti kan kalau digambar misalkan yang sudah digambar ada garis-garisnya gitu ya. Ada garis ini, ada garis grid yang sudah dibuat dari sananya. Kita klik aja garisnya. Tuh satu, nanti kita langsung ada dua. Nanti langsung ada juga di sini misalkan di sini si grid-gridnya tuh nanti bakal langsung ada langsung terbuatkan. Misalkan kita ingin di ini kan panjangkan. Nah, mungkin diperbesar. Terus misalkan selanjutnya di sini. Nah, ini misalkan untuk pick line seperti itu. Nah, baru ada nih. Yang tadi berarti belum ke pencet. Ini kan misalkan kita ini di sini satu, misal saja gitu ya. Oke, radius atau misalkan berapa? 6 atau 8. Nah, mungkin seperti itu. Kita coba lagi. Jadi kalau sudah link tuh pick line tuh tinggal klik-klik line yang udah ada gitu. Nah kita coba lagi aja gitu ya. Misalkan garis gridnya itu yang ini langsung ada, yang ini ada, yang ini ada juga gitu. Mungkin untuk grid seperti itu. Misalkan kita ingin kecilkan. Nah mungkin dari grid ini tuh misal kalau kita ingin dari grid ini pengen ada atas bawah, misalkan dari sini ya tinggal centang gitu. Jadi ada dua, kalau yang atasnya nggak mau, yang atasnya yang dicentang. Nah seperti itu untuk yang pick line. Nah jadi tinggal di pick aja line-nya. Misalkan yang horizontal juga sama, nanti ada di sini 23 gitu. Sama ini bisa juga pengen ada di sini, misalkan di klik aja 23. Itu untuk grid-gridnya. Nah mungkin selanjutnya terkait level atau sebelum ke level ada copy grid dari link Levit gitu ya. Itu sama konsepnya dari grid yang sudah ada kita kopikan monitornya gitu. Jadi di gambar kerja kita yang ingin kita gambar lagi gitu. Nah mungkin karena dari percontohan ini gitu, untuk mencontohkan tidak diberi lah, tidak ada filenya, dan saya juga belum pernah membuat sebuah project dari Revit. Jadi mungkin dari saya belum bisa mencontohkan gitu. Jadi untuk hal itu bisa dilihat aja di video pembelajaran dari Papa Nono yang akan saya cantumkan di link deskripsi seperti itu. Nah untuk grid seperti itu. Mungkin untuk level gitu ya. Untuk level kalau dari level sebetulnya sama. Jadi konsepnya kalau kita ingin buat sebuah level gitu, misal kan ada tampaknya gitu ya. Misalkan di sini ada level satunya segini gitu. Nah misal kita ingin membuat sebuah grid
ingin membuat sebuah grid, tinggal gini aja, sama aja gitu, bisa langsung tarik garis. Misalkan ini jaraknya berapa gitu, kita bisa langsung tarik garis aja. Dan bisa juga kita misalkan dari grid yang udah ada kita pengen copy aja gitu, tinggal copy, pencet, sama aja gitu ya, dengan konsep yang ada si level ini gitu. Misal untuk 5.000. Nah, udah ada gitu. Kalau 5.000 berarti kan di level 3 nya tuh yang 900 gitu ya. Nah, untuk level 3 yang 900 gitu, jadi udah ada, bisa bisa apa ya, tergambarkan gitu. Dan mungkin untuk grid-grid ini kan north ya, mungkin yang south kita lihat-lihat saja gitu ya, perbedaannya seperti apa. Nah, untuk dari tampak samping yang ini seperti ini, ABCD, kita hapuskan saja dulu supaya tidak terganggu. Nah, untuk yang south seperti ini dari selatan seperti itu. Jadi dari misal dari ini gitu ya, ada floor plan nya. Misal kita ingin buat sebuah grid lagi, misalkan yang ini dihapus, atau bukan grid level, bukan grid, sorry. Nah, di sini kalau untuk level, misal dari sini kita ingin misal jaraknya 2700, kita buat aja gitu. Nah, langsung ada levelnya. Nah, dari level ini misalkan level 3. Nah, untuk level 3 ini misalkan kalau kita gambar masih kurang tepat dan ingin di posisi yang lebih baik, misalkan ada di 6 meter 500 gitu, 6,5, bisa kita ketik aja, nanti dia akan pindah sendiri gitu. Dan terus mungkin kita cobain lagi untuk level yang selanjutnya, misalkan di sini sampai sini. Nah, nanti tergambarkan seperti itu. Dan mungkin yang perlu diperhatikan sih dari view-nya gitu ya. Kalau dari yang level bisa dilihat dari sininya gitu, perbedaannya apa. Misalkan kita lihat di level 3 view-nya seperti apa, di level 3 itu tidak ada, dan level 4 juga tidak ada gridnya, sedangkan di level 2 ada gitu ya. Nah, kenapa? Karena di sininya cuman segini dan ini tidak lewat gitu. Coba kita pindahkan gitu ya, si grid ini gitu, kita panjangkan segini dulu misalkan. Nah, kalau segini kita lihat di yang di level 3 sekarang udah ada gitu. Kalau di yang level 3 udah ada. Nah, mungkin kita panjangkan. Nah, mungkin seperti itu. Nanti di level 4 nya juga jadi ada. Nah, mungkin itu yang perlu diperhatikan. Nah, untuk yang level juga bisa dari yang ini bisa di insert dulu, seperti yang denah gitu kan. Kalau denah mah nanti dasar kita coba yang potongan di sini.
bisa kalau kita ingin membuat sebuah level, tinggal pick line, misalkan di sini. Oke, mungkin salah insert. Nah, mungkin kita coba di sini insert link cap. Nah, potongan misal. Nah, di sini kita ingin membuat sebuah level pick. Ini tuh konsepnya sama, jadi kita klik-klik aja, misalkan level yang ini berapa, kita tarik. Nah, untuk level yang ini misalkan ada garis berapa, nanti yang ini misalkan di 00 ya, ini tuh kita tarik garisnya, klik garisnya seperti itu. Dan mungkin nanti klik-kliknya tuh dari bawah atau bebas, gimana gambar yang diperlukan gitu. Jadi untuk level yang pick line itu seperti itu. Dan mungkin untuk contoh yang dari copy levelnya juga sama, yang bisa dilihat di video dosen saja gitu, karena kita tidak mempunyai link filenya seperti itu. Dan mungkin untuk video kali ini cukup sekian gitu ya. Terima kasih dari saya. Mohon maaf mungkin bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.